Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizkia Ambrina. Saudara, Hari Perdamaian Internasional ataupun International Peace Day ini diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Lantas bagaimana untuk perdamaian yang ada di Indonesia saat ini? Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama itu ada Ibu Dr. Haja Izazen Syukri MPD, akademisi dan juga pendakwa. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Yanto Chandra, aktivis gereja. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, baik. Baik, sehat selalu tentunya. Dan sesuai tema kita hari ini mengenai pesan damai, apakah masih bermakna ini untuk pesan damainya? Tapi yang pertama mungkin kita ke Ibu Iza terlebih dahulu. Ibu sebagai akademisi sendiri bagaimana melihat kondisi Indonesia saat ini masih kuat atau eratkah perdamaian di Indonesia? Silakan Ibu Iza. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Mbak Kiki, saya ini beserta 8 adik saya dibesarkan dengan di kiri kanan kami itu dengan tetangga yang bermacam agama dan bermacam suku bangsa. Baik. Jadi sejak kecil kami itu sudah biasa. Kalau orang Sincia kami datang, dapat angpau, makan apa itu yang apa namanya itu kue itu ya, yang dodol itu. Kue keranjang. Kue keranjang itu Pak, itu sudah biasa. Terus nanti Lebaran mereka datang ke tempat kita, itu bertamu ke tempat kita. Terus teman-teman waktu saya sekolah itu ada yang lain-lain agama itu pas Natalan kami datang ke rumah mereka, terus acara Lebaran mereka datang, biasa saja gitu, karena memang dari kecil kita itu diajarkan sama abah saya itu menghargai perbedaan, karena kata abah saya perbedaan itu dari Tuhan, Tuhan yang menciptakan perbedaan. Di dalam rumah saja kita beda kan. Betul. Ketika misalnya diajak makan atau request makanan itu pasti beda-beda. Bisa mau apa, saya telur, kamu ayam, ini siapa, ini apa. Dalam rumah saja yang satu perut itu pasti beda. Apalagi yang satu kampung, satu kota, satu provinsi, bahkan satu Indonesia. Jelas-jelas kita beda. Dari Aceh sampai Papua itu berbeda. Bineka Tunggal Ika itu emang sengaja ya. Bukan tanpa sebab ya, dibuat oleh nenek moyang kita itu untuk menghargai perbedaan. Betul. Karena memang dari kecil, dari zaman nenek moyang dulu, kakek nenek kita sudah biasa hidup dengan berbagai perbedaan. Bukan hanya warna kulit, warna rambut, ya, seperti saya hitam, Mbak Kiki kuning, ya, itu biasa aja, suka-suka orang kan. Betul. Yang mau keriting, sudah rambutnya lurus, nggak boleh saling mengejek ya. Terus hobinya apapun. Apalagi mau pemilu, mau ada acara tertentu itu kata abah saya biasa-biasa aja, nggak usah dibesar-besarkan perbedaan itu gitu. Nah karena kita sudah disetting dari kecil itu biasa menerima perbedaan, sampai sekarang pun kita mengajarkan ke anak cucu kita juga seperti itu, jadi mereka terbiasa. Perbedaan itu sebenarnya menghargai perbedaan itu dimulai dari rumah Mbak. Betul, dimulai dari rumah ya Pak ya. Kalau di rumah sudah biasa menghargai perbedaan, tidak menganggap makanan yang satu lebih hebat dari makanan yang lain, pilihan yang satu lebih bagus dari pilihan yang lain, itu akan merambat sampai ke satu kampung, sampai ke satu negara, sampai mewarnai dunia itu. Betul. Nah, bahkan orang-orang banyak yang belajar dengan Indonesia ya Pak ya. Ada satu negeri yang mungkin agamanya sama, warna kulitnya sama, justru mereka bertengkar. Sementara kita agamanya banyak, warna kulitnya beda, sukunya, bahasanya, pindang saja Mbak, pindang banyak itu beda-beda. Pindang Palembang, pindang Meranjat. Saya pernah nulis artikel tentang pindang ya. Beda, tapi kita tidak pernah bertengkar. Betul. Tidak ada yang mengatakan pindang Meranjat lebih enak dari pindang Palembang, tidak. Siapa mau pindang A, tidak boleh mengganggu pindang yang lain gitu.
Saya rasa seperti itu ya, Mbak ya. Baik ya. Berarti dari Ibu Iza sendiri ini perdamaian yang ada di Indonesia ini masih baik ya, Bu ya? Iya. Baik. Selagi masih bisa apa ya di manage oleh keluarga, itu akan dikawal oleh keluarga, itu akan merambat ke satu Indonesia, bahkan pada semesta gitu Baik. ya. Dari keluarga ya, dimulai dari Ya, rumah. dari rumah. Baik, untuk Bapak Dr. Chandra ini bagaimana Pak melihat bagaimana saat ini perdamaian di Indonesia? Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga lahir dari keluarga Chinese, tapi lingkungan saya juga ya campuran. Waktu sekolah juga nyampur, Baik. jadi tidak ada masalah sebenarnya. Apalagi tahun 70-an, 80-an ya, waktu kuliah pun tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sholat, ya kamu sholat dulu lah. Saya nonton aja, saya sampai gitu ngomongnya. Artinya tidak ada masalah. Nah, tetapi sekarang kelihatannya agak ada sedikit perubahan. Saya nggak ngomong banyak ya, nggak ekstrim ya. Baik. Ada sedikit perubahan di mana orang kok tambah ada polarisasi kelihatannya. Ini saya, itu kamu. Betul. Nah, ini menurut saya bahaya di situ. Mungkin kita harus, kuncinya menurut saya adalah bagaimana kita menerima perbedaan itu. Menerima orang lain sebagaimana orang lain menerima kita. Itu mungkin kunci di situ. Yang kalau diinikan lebih lanjut itu adalah harmoni sebenarnya. Baik. Bukan keseimbangan, tapi harmoni. Harmonis ya Pak ya. Sebab kalau keseimbangan artinya harus sama rata, tidak. Betul. Harmoni. Jadi bagaimana kita menerima pendapat orang lain menerima pendapat kita. Mungkin itu sementara dulu. Terima kasih. Baik. Tapi berarti memang untuk dari Pak Janto sendiri sudah ada sedikit perubahan ya untuk perdamaian Iya. di Indonesia sendiri. Mungkin dari latar belakangnya sendiri nih Pak, bagaimana sih untuk perdamaian yang ada di Indonesianya sendiri? Kalau perdamaian di Indonesia, seperti saya katakan tadi, itu kan sudah mulai terjadi polarisasi. Itu sebenarnya dimulai tahun 90-an ya, waktu, maaf saya gitu, mungkin saya salah, itu setelah ada Arab Spring. Di mana mulai seakan-akan ada disebut kebangkitan Islam. Baik. Ya sebenarnya kalau kebangkitan Islam sebenarnya tidak ada masalah. Ya kan kita harus sama-sama bangkit lah itu ya. Tetapi kelihatannya menjadi semacam pertentangan. Ini saya, itu kamu di luar saya. Jadi kelihatannya memang betul yang dikatakan oleh Ibu Ida tadi, pendidikan di rumah, keluarga. Tetapi sekarang kan, zaman sekarang kan pendidikan di rumah kan tidak full lagi. Tidak seperti dulu ya Pak. Tidak seperti dulu. Iya. Sekarang terutama di sekolah. Betul. Nah, dengan lingkungan juga, itu pendidikan yang lebih, apalagi untuk di masa-masa remaja. Itu yang lebih penting. Nah, bagaimana kita memperhatikan tentang pendidikan atau pergaulan di luar rumah. Baik. Itu penting. Baik, itu penting ya Pak ya. Iya. Jadi memang di Indonesia keberagamannya luar biasa, perbedaan suku, adat dan budaya ini sebagai masyarakat juga kita harus sama-sama menjaga perdamaian. Ini kembali ke Ibu Iza ini, tentunya Indonesia ini disebut sebagai pusat kedamaian. Itu gimana Bu? Kalau dari akademisi sendiri, adakah hal-hal tertentu dari pusat kedamaian yang ada di Indonesia? Ya sebenarnya ya dari dulu ya nenek moyang kita sudah mengajarkan kedamaian kan, emputan tular ya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya kan, itu sudah mengajarkan kedamaian. Sriwijaya, Majapahit itu kan mereka negara-negara yang besar, kerajaan yang besar dulu itu sangat menghargai perdamaian. Merambat sampai sekarang ketika berbagai agama masuk ke Indonesia itu sangat dihargai gitu. Jadi tidak ada yang satu mengatakan agama ini lebih bagus dari agama yang itu. Ketika terjadi percampuran suku,
karena apa metropolis, karena adanya transmigrasi, banyak sekali di zaman Pak Harto suku Jawa masuk ke Sumatera, suku Jawa masuk ke Kalimantan. Orang Kalimantan menganggap ini saudara kita, orang Sumatera menganggap ini saudara kita, biasa saja gitu. Jadi suku yang berada di luar ketika masuk atau dipindahkan ke tempat lain itu merasa mereka punya saudara walaupun bahasanya berbeda, latar belakangnya berbeda, makanannya berbeda. Tapi kita tidak pernah mengejek mereka. Wah nggak enak ini masakan Jawa, oh nggak enak ini masakan Sumatera, itu nggak ada gitu. Siapa yang mau ya dimakan, nggak mau ya sudah gitu. Jadi memang terjalinnya komunikasi interaksi itu sejak zaman dahulu disetting oleh nenek moyang kita itu damai. Karena memang mereka itu mempertahankan kearifan lokal, Mbak. Kearifan lokal. Nah ini penting ya. Sekarang anak-anak sudah banyak yang meninggalkan kearifan lokal. Betul. Mereka menganggap budaya kita itu kuno, budaya kita itu ketinggalan zaman, budaya kita itu tidak mendunia. Sehingga mereka bangga dengan produk asing, bangga dengan budaya asing. Karena tidak menghargai, nah inilah terjadi pergesekan-pergesekan gitu. Ditambah lagi dengan adanya media sosial ya Mbak. Betul. Ketika kita tidak cerdas menggunakan medsos, nah inilah percikan-percikan api yang menjadi bara ya. Bara yang lama-lama menjadi api kalau kita ikut-ikutan gitu ya. Kita ikut-ikutan marah ketika ada teman yang pro pada sesuatu, kita ikut-ikutan emosi. Padahal kan itu tinggal dihapus saja gitu. Kalau di rumah kami itu kalau nggak suka ya hapus saja, nggak usah komen gitu. Betul. Kalau nggak suka dibuang aja, nggak usah komen, nggak usah ikut marah. Nah yang banyak itu justru di medsos ikut marah, ikut emosi, ikut tersulut sehingga menimbulkan gap gitu. Oh kamu kelompok itu ya udah ikut aja, kamu kelompok anu ya udah ikut aja. Akhirnya terjadi itu semacam perpecahan, semacam ya. Percikan ya, Ya percikannya itu ya. Padahal nenek moyang kita itu udah mengajarkan kebaikan, kenapa kita tidak teruskan? Tradisi-tradisi Mbak yang dulu kita sama-sama jaga ya Pak ya, kita sama-sama jaga gitu. Sekarang, wah itu nggak boleh syirik, itu nggak boleh, nggak bener, serba nggak bener gitu Pak, serba mau dicari dalilnya. Padahal itu kan kebaikan gitu. Betul. Cobalah lihat tradisi di Palembang, suap-suapan, cacap-cacapan, berpantun ketika akan memasuki rumah dari mempelai pria ke mempelai wanita. Nah itu mulai dicari-cari, ini nggak ada dalilnya. Akhirnya mulai tuh berbeda. Padahal kalau mereka tidak percaya dengan kekuatan ajaran nenek moyang, mereka sendiri yang meninggalkan, nggak usah ajak-ajak orang. Nah ini akan tetap terjalin hubungan kedamaian antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak saling ganggu ya Mbak, ini suka saling ganggu. Mereka tidak suka, mereka ngajak orang untuk tidak suka. Betul. Mereka tidak satu pendapat, mereka ngajak orang untuk tidak satu pendapat. Nah akhirnya keroyokan kan. Nah, itulah menjadi Banyak tidak keroyokan. damai itu karena keroyokan. Baik, ini kita kembali ke Pak Janton ya Pak. Kira-kira sebelumnya mungkin Ibu Iza juga menjelaskan bahwa salah satunya penyebab adanya perubahan perdamaian di Indonesia itu juga dari kemajuan teknologi yang media sosial. Tapi dari Bapak sendiri bagaimana nih Pak penyebab-penyebab yang terjadi? Begini, memang kita punya kearifan lokal. Jadi itu sebenarnya dasarnya adalah harmoni dengan alam juga. Kita dulu di Sumsel ini kan ada peladang berpindah. Nah mereka tuh arif, artinya di sini dibakar, tapi mereka sudah bikin batas, lalu mutar. Betul. Ini sebenarnya kearifan lokal. Nah ini sekarang dipengaruhi oleh hubungan kita atau interaksi kita dengan dunia barat. Maaf saya mau membedakan antara barat dengan timur. Ya, Pak? Kalau di barat itu kan lebih individualistis. Jadi ini saya ingat dari zaman Yunani tahun 200 sebelum Masehi itu ada Plautus. Dia dengan karyanya Asianainara itu mempopulerkan istilah Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Artinya memang mereka
dasarnya adalah persaingan. Siapa kuat, dia yang menang. Nah, ini oleh Hobbes juga, Thomas Hobbes, itu juga diinikan menjadi harus ada kontrak sosial. Betul. Jadi di mana rakyat ini menyerahkan kepada primus inter paresnya untuk menguasai, untuk memerintah mereka. Nah, kalau primus inter paresnya baik, ya damai. Tapi kalau primus inter paresnya jahat, ya sengsara lah rakyat semuanya. Nah, ini lalu ditambah lagi dengan renaissance, artinya ada revolusi industri, di mana mereka juga sampai memanfaatkan alam sedemikian rupa sehingga tidak ingat lagi bahwa alam itu adalah titipan dari Tuhan. Ini yang interaksi kita dengan masyarakat Barat itu yang menyebabkan kita sekarang lebih individualistis. Betul. Padahal betul katakan kalau Ibu tadi bahwa kita sebenarnya ada kearifan lokal, harmoni itu. Harmoni bukan hanya dengan sesama tapi juga dengan alam. Baik, itu mungkin yang penyebabnya. Penyebabnya juga ya Pak ya. Berarti bukan hanya sesama masyarakat juga yang harus harmoni, iya. Tapi juga alam yang terutama dengan alam malah. Baik, terutama ya Pak ya, karena ini tempat kita tinggali ya, numpang ya kita ini Pak ya di alam ya Pak ya. Baik, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal.
memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Dan kita masih membahas mengenai pesan damai masihkah bermakna bersama kedua narasumber kita. Ada Ibu Dr. Haja Izazen Syukri MPD dan juga Bapak Dr. Jantos Chandra. Baik, sebelumnya kita sudah membahas ini mengenai penyebab-penyebabnya dari sudah adanya sedikit perubahan perdamaian di Indonesia. Mungkin untuk dari antar agama ini bagaimana Pak? Karena kita sudah hadirkan ini di Indonesia banyak agamanya. Jadi dari perdamaian antar agama saat ini bagaimana? Dari Ibu Izah terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Kita punya FKUB ya. Di negara kita ini punya FKUB di samping lembaga agama masing-masing. Kalau di Islam itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, tapi untuk secara umum ada lembaga yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah di situ kan 6 agama itu tokoh-tokohnya itu duduk satu meja gitu. Kenapa kita harus bertengkar? Orang tokoh-tokohnya aja damai-damai saja, tokoh-tokohnya aja bercengkerama, penesan bahasa Palembangnya itu ya, ngopi bareng. Kenapa kita justru bertengkar gitu? Ini kan pernah dimuat satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu disowani oleh salah seorang yang bukan beragama Islam. Itu kata Nabi Ibrahim, aku nggak mau ketemu orang yang bukan Islam. Sana kamu. Akhirnya orang itu kecewa padahal dia pengen ngobrol, pengen ketemu ya, pengen kenalan gitu dengan memang Nabi yang mulia. Akhirnya dia pergi, terus kemudian Tuhan mengatakan, Ibrahim, kenapa kamu usir? Dia kan makhlukku juga, dia ciptaanku juga. Baik. 70 tahun usianya, dia ku kasih makan, ku kasih minum, ku kasih rezeki. Kenapa kamu benci? Itu ciptaanku. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar rumah, dia kejar, dia panggil. Kenapa memanggil saya katanya? Tadi kamu usir saya. Ada salam dari Tuhan buat kamu. Benarkah Tuhan menyebut nama saya? Iya, katanya kamu termasuk makhluk ciptaannya yang selalu diberinya rezeki. Akhirnya orang itu menangis, terharu gitu. Betapa Tuhan menciptakan perbedaan dan mengajarkan pada manusia itu untuk menghargai perbedaan. Nabi itu kan panutan kita. Nah, kita mau berkaca pada siapa lagi gitu. Kalau Nabi saja menghargai perbedaan dan mengajarkan kita menghargai perbedaan, kenapa kita tidak? Kenapa di dalam rumah tangga, di dalam komunitas tertentu kita membangga-banggakan dan membesar-besarkan hal yang tertentu? Kenapa? Sementara yang lain yang tidak sesuai dengan nafas kita itu justru kita tendang, kita kucilkan, kita bully ya. Betul. Bahasa anak sekarang tuh kita bully, seolah-olah kita yang paling benar, seolah-olah kita yang yang di atas gitu. Padahal yang lain-lain itu adalah semuanya Allah yang hadirkan, itu Allah yang menciptakan. Nah, belajar menghargai itu tidak mudah, Mbak. Memang dia harus bersinergi satu dengan yang lain. Kalau di rumah ada sinergi antara anak dengan orang tua. Coba lihat sekarang, masih adakah hubungan yang harmoni antara anak dengan orang tua? Antara orang tua dengan anak. Kadang-kadang satu meja, hidangannya udah siap, ibu, bapak, sama anak masih main HP. Bagaimana mau ngobrol? Betul. Masing-masing ketawa kekitik-ketik sendirian kan? Sibuk Gimana sendiri mau ya. ngobrol? Ayo kamu makan, mama duluan dong makan. Ini ketawa-ketawa. Akhirnya
makannya dibungkus, atau ibunya sibuk, bapaknya sibuk, ini beli nasi gemuk ya, ini akhirnya tidak ada komunikasi. Padahal di waktu pagi itu adalah waktu emas, kita kumpul semua, kecuali mungkin di Jakarta atau daerah metropolitan ya. Tapi kalau di Palembang, di daerah-daerah itu kan pagi itu adalah pertemuan ya yang memang ditunggu-tunggu oleh orang tua dan anak. Kemudian bagaimana mensinergikan, mengharmonikan antara guru dengan siswa. Kadang-kadang guru punya ego yang tinggi. Kamu harus begini, harus. Sehingga siswa yang tadinya di rumah merasa merdeka, berpendapat, ya, moderasi berjalan di rumah. Di sekolah tidak, karena guru-gurunya literasinya rendah gitu ya. Baik. Ngopinya kurang jauh kata Gus Bahain. Ngopinya kurang jauh di situ-situ saja. Itu sehingga gurunya menekan siswa. Nanti di komunitas kampung juga begitu. Anak-anak ini sudah bagus, orang tua sudah bagus, tapi kepala kampungnya, lurahnya atau pimpinannya itu tidak berliterasi tinggi, ya, terlalu kaku menanggapi sesuatu. Kalau abah saya bilang, kita itu diciptakan Tuhan dengan 2 telinga, kenapa mau mendengar satunya ditutup. Ketika ada hal-hal informasi tertentu, benar tuh kata dia, kan kata dia, kita belum dengar dari sebelah sana. Kata sebelah sana belum tentu sama dengan kata sebelah sini. Suami istri bertengkar Mbak misalnya, itu kan biasa ya. Betul. Adik beradik bertengkar itu kan biasa. Tiba-tiba istrinya ngadu sama Mbak, gila suami saya pelit, kita langsung percaya, ceraikan saja Mbak. Wah itu kan mendengar sebelah. Betul. Coba dengar suaminya juga, Mas kenapa tadi? Istri saya boros, jadi saya batasin ngasih duitnya. Baru kita mediatornya kan. Oh yang ini boros, yang ini begini. Akhirnya kita mendengar dua-duanya, itu yang dinamakan konfirmasi dan klarifikasi ya. Sehingga tidak ada pertengkaran di situ, karena semuanya ada jalan tengahnya, semuanya ada solusinya gitu. Baik. Saya kira seperti itu. Baik, itu yang menjadi PR itu menghargai ya, saling Menghargai menghargai dan itu juga loh. bersinergi ya. Sekarang ini banyak yang tidak menghargai, di jalan raya lah Pak, lihatlah, tidak menghargai orang mengatur, lampu merah harusnya berhenti. Kata anak saya, itu mah orang tidak mau berhenti. Saya bilang, wah itu mungkin buta warna nak. Merah dilihatnya hijau, hijau dilihatnya merah. Gitu. Baik, ini menghargai dan juga bersinergi antara masyarakatnya juga. Padahal kan orang mengatur itu kan susah kan. Betul. Ini harus merah, ini harus hijau. Coba kalau dia jadi yang pengaturnya, pening nggak? Pening kan, kepalanya pasti pening kan. Kenapa kita melanggar kan? Coba lihat, yang pakai kendaraan motor Pak, lampu merah, dia udah di depan-depan lampu merah semua. Saya katakan sama anak saya, ini di rumah tidak diajarin disiplin, makanya di jalan pun kelihatan tidak disiplin gitu. Baik. Nah itu. Baik, untuk Pak Janto sendiri bagaimana nih Pak? Bapak melihatnya dari perdamaian antar umat beragama sendiri di Indonesia. Baik, terima kasih. Sebenarnya semua agama kan mengajarkan hal-hal baik. Semua ideal. Baik. Artinya bagaimana kita berbuat baik untuk kedamaian dunia. Tetapi kadang-kadang agama itu hanya menjadi alat saja. Jadi tidak diinikan, dan ego beragama tuh masih kuat sekali, tambah kuat sekarang. Lalu kalau ditanya peran agama tuh apa sebenarnya sekarang? Ini ada penelitian dari Profesor Sunarko, itu Uskup Pangkal Pinang. Dia juga dosen Dryakara, itu Sekolah Tinggi Filsafat Dryakara. Dia dalam penelitian dia mengatakan bahwa mungkin 50 tahun lagi agama sudah tidak relevan lagi. Baik. Tetapi hanya menjadi identitas. Jadi tidak dipakai lagi agama, hanya identitas saja, karena manusia kan masih butuh identitas. Betul. Ini berbahaya sebenarnya. Nah, masalahnya adalah betul seperti yang katakan Ibu tadi, bahwa kita bagaimana menghargai. Dan saya rasa di agama apapun juga diajarkan tentang menghargai orang lain. Tapi justru kadang-kadang agama itulah menjadi sumber ketidakdamaian. Dari sejarah kehidupan manusia, ini sudah berapa banyak perang atau apapun, semua atas nama agama. Termasuk mungkin
yang kita lihat, bukan saya menyinggung agama tertentu ya, misalnya biksu yang di Myanmar, Baik. malah dia membunuh orang-orang dari Iya. dari apa suku apa tuh yang datang itu. Ya ini hanya itu egonya saja kayaknya, ego dia merasa dia paling benar segala macam. Nah mungkin peran kita sebagai civil society ini bagaimana untuk memberi edukasi atau kepada masyarakat ya minimal di lingkungan kita sajalah. Baik, betul sekali. Karena dari agama itu semuanya pasti mengajarkan kebaikan, apalagi juga perdamaian pastinya tentu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Mas, sayur. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, mak yo. Ahem, ahem. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya mak caleg. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini, kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai pesan damai masihkah bermakna. Seperti kita tahu ini Bapak Ibu bahwa sekarang itu dunia sudah makin canggih. Salah satunya ini di media sosial, dan juga kadang tidak hanya difokuskan umat antar beragama ataupun keluarga ataupun juga bertetangga yang harus adanya perdamaian, tapi kadang karena kemajuan ini di media sosial jadi agak lupa sama perdamaian, saling bully, kadang ada yang saling serang ini. Gimana Pak menanggapinya dari media sosial tentang perdamaian ini? Terima kasih. Media sosial itu sebenarnya suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana sekarang masalahnya, bagaimana kita mensikapi kemajuan media sosial ini? Ya, sebenarnya cuma satu cara. Baik. Kita harus cerdas. Harus bermain ya. Media sosial. Baik, harus cerdas ya Pak ya. Selain itu bagaimana lagi Pak, kita sebagai masyarakat juga harus sama-sama bersinergi atau jangan saling bully atau gimana Pak? Kalau saling bully itu juga itu susah dihindari bila yang pemain media sosial ini ya kurang bacaannya kurang panjang, kurang literasi ya. kurang literasi. Baik. Nah, kalau misalnya kita harapkan
kan kalau kita harapkan kan mereka tuh cerdas kan, artinya pengertian cerdas kan artinya banyak baca. Jadi tidak menelan mentah-mentah informasi yang ada di depan mata. Banyaklah membacalah kalau intinya. Baik ya, harus banyak-banyak membaca ya Pak ya, jadi menjadi masyarakat yang cerdas ya, bukan hanya menggunakan media sosial itu tentunya banyak dampaknya, dampak positifnya banyak, tapi jangan sampai menimbulkan juga dampak negatif ya, salah satunya itu menyebarkan hoax kita juga percaya kadang ya. Baik, dari Ibu Iza sendiri bagaimana Bu, menanggapi dari media sosial sekarang ini juga menjadi faktor sudah kurangnya perdamaian, apalagi di media sosial. Ya, saya setuju dengan Pak Janto tadi ya Pak ya, kita harus cerdas dalam bermedsos. Dan ini kita ajarkan, jadi bukan hanya kita yang cerdas, kita ajarkan juga anak-anak kita untuk cerdas. Kita ajarkan juga seperti kami mahasiswa untuk cerdas. Kita baca dulu. Pernah ada satu topik ya Pak yang dikirim orang, gontok-gontokan memilih kursi sehingga sampai terbunuh. Itu dikirim kemana-mana. Ternyata berita itu bukan di 2021, 2022, 2018, 2019 yang lalu, udah lama sekali. Kita cari dulu gitu. Kalau saya tuh biasanya nyari dulu. Ketika orang kirim saya cari dulu. Ini kapan terjadinya? Peristiwa ini di mana gitu. Kita cari dulu. Terus anak-anak saya juga ketika dapat itu, "Mah, ini benar nggak? Coba cari, coba lihat linknya. Coba. Oh, ternyata beritanya basi, digoreng lagi. Padahal yang namanya gorengan itu tidak sehat, Mbak. Orang-orang sekarang sudah beralih ke makanan yang natural kan, yang rebus-rebusan ya, yang dibakar gitu ya. Kok kita malah seneng yang digoreng? Itu. Jadi bukan, kita tidak boleh menyalahkan wartawan, tidak boleh menyalahkan para pekerja media sosial, tapi diri kita sendiri kadang-kadang ikut menggoreng. Betul. Padahal di dalam agama itu namanya fitnah kan, ikut menyebarkan hoax. Hoax itu artinya berita yang tidak benar. Betul. Namanya fitnah. 11-12 dengan fitnah. Orang yang menyebarkan fitnah dalam Al-Quran itu lebih kejam dari pembunuhan. Betul. Kenapa? Karena ketika kita minta maaf pun itu tidak akan terhapus. Itu tidak terhapus. Kita membuli orang, ternyata orang itu tidak melakukan itu gitu. Terus kita minta maaf. Yang lain sudah terlanjur tahu. Yang tahu ini ada yang sudah mati, ada yang sudah menyebarkan. Itu bagaimana menutupnya, sama seperti paku kan, ketika kita pukulkan, tancap, kita cabut, hilang pakunya. Tapi bekasnya tidak hilang. Betul. Berita hoax itu seperti itu. Baik. Maka sebagai orang-orang yang mengerti literasi dan menganggap penting edukasi ya Pak, kita sedapat mungkin memperluas dakwah kita, mengedukasi masyarakat. Ibu, kalau kita komunitas ibu, coba dibaca dulu Bu, jangan-jangan beritanya salah. Oh bener Ibu Isa, ini udah kami dapat dari si A, dari si B. Ibu, itu berita sudah lama loh Bu. Itu berita tahun berapa? Itu kan pemilu Pak SBY dulu. Oh iya ya, itu baru itu. Baik. Kadang kita yang menggiring mereka. Coba cek, itu berita kapan? Itu informasi kapan? Sehingga nanti mereka terbiasa. Oh kata Ibu Iza nggak boleh share dulu, tapi dibaca dulu, dilihat dulu. Diketahui dulu informasinya, baru bisa share. Betul. Jadi bijak dan cerdas dalam menerima informasi dan menyebarkan itu sangat penting. Nah, kalau abah saya, ibu saya malah lebih parah lagi. Iza, kamu menyebarkan informasi itu dapat pahala nggak? Malah lebih parah lagi. Saya juga mengajarkan anak begitu. Kamu menyebarkan info itu benar nggak? Nggak tahu mah. Terus dapat pahala nggak? Oh enggak mah. Ya udah nggak usah disebarin. Kenapa? Kan nggak dapat pahala. Itu nggak jelas ceritanya dari mana. Ya sudah langsung tertutup tuh. Pintu-pintu hoax itu tertutup karena kita menyebarkan literasi dan menyebarkan edukasi. Jangan dong, jangan. Nah, nanti teman-teman kita yang sudah kita giring untuk cerdas bermedsos, dia akan menggiring komunitasnya juga seperti itu. Benar jangan sekali. dong. Gitu. Tapi kalau kita diam saja ya Pak ya, dia akan jadi seperti itu gunung es terus ada nambah terus diem aja ya, kita benar tapi diem gitu. Diem itu tidak menyelesaikan masalah kan. Betul. Saya sangat setuju nih bahwa hoax itu sama dengan
Fitnah ya Bu ya. Kalau kita fitnah itu Lebih kejam dari pembunuhan. Iya, di agamanya lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan sampai mudah menyebarkan hoax sama dengan menyebarkan fitnah ya. Jadi kita harus di cross check dulu. Kita juga harus cerdas. Jadi jangan sampai hoax dan juga informasi yang salah ini menjadi percikan mundurnya perdamaian yang ada di Indonesia. Tapi untuk berbicara mengenai perdamaian ini, seperti kita tahu bahwa di tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu nih Pak. Ini sudah mulai nih panas-panasnya ya, sudah ada mulai percikan dan sudah ada mulai juga nih perbedaan pendapat. Dan ada perbedaan pendapat ini juga menimbulkan yang tadinya sama-sama saling menghargai jadinya lupa. Bagaimana nih Pak Janto menanggapi hal ini? Terima kasih. Sebenarnya pemilu panas itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Baik. Tapi bagaimana kita mensikapi perbedaan itu. Dan ingat bahwa kita ini kan di tengah pusaran persaingan dunia juga. Jadi kita nggak bisa lepas dari masalah-masalah itu. Nah mungkin adalah bagaimana peran kita sebagai ya katakanlah tokoh agama, tokoh pendidikan atau tokoh media, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Betul. Untuk supaya ya tidak termakan dengan polarisasi tadi. Kalau kita mengharapkan pemimpin-pemimpin politik kita, maaf, itu susah. Karena mereka memang itu senjata mereka untuk menarik suara. Jadi kita bagaimana peran kita lah, yang untuk bagaimana peran kita untuk mengedukasi masyarakat. Baik, sebagai senjata ya nih Pak ya. Jadi Iya. jangan sampai disalahgunakan ya untuk di pemilu nanti. Kalau kata Bu Iza tadi agama itu sebagai kendara dan juga sebagai senjata. Ini gimana kalau dari Bu Iza sendiri? Ya, kalau abah saya istilahkan itu, kalau orang nggak ingat mati itu seperti itu Mbak. Sebenarnya kuncinya ingat mati. Ingat mati ya, baik. Iya, betul. Kalau calon-calon politisi atau politisi yang sekarang duduk di kursi empuk, pimpinan yang sedang ada di atas tahta, itu ingat mati, dia pasti akan ingat rakyat, dia pasti akan mensejahterakan rakyat, dan dia pasti tidak akan menggoreng satu masalah sehingga menjadi api buat kita. Justru dia akan memadamkan api gitu. Karena dia ingat mati, ingat hari pembalasan, ingat akhirat, ingat tempat tinggal kita nanti, masuk surga apa neraka gitu. Kalau terus menggoreng-goreng seperti ini, pasti kan masuk neraka, pasti kan akan diazab, akan disiksa sama Allah. Nah sebenarnya yang mau kita kembalikan kepada para pemimpin, orang-orang yang sedang berada di kursi yang enak, atau calon-calon pemimpin, itu adalah ingat mati aja. Kalau abah saya itu begitu, ingat mati aja. Orang pasti akan amanah kalau dia ingat dia akan mati. Karena ketika kita mati itu semua kan ditinggalkan. Nggak ada lagi tuh kecantikan tuh tidak ada Mbak. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekuasaan. Bahkan baru diumumkan saja si A mati, orang langsung panggil almarhum. Nggak ada lagi tuh profesornya, doktornya, yang terhormatnya, tuan gurunya tuh hilang semua. Langsung, di mana letaknya almarhum? Tidak disebut lagi nama kita, ya kan Pak? Di mana tuh letaknya almarhumah? Tidak disebut lagi nama kita, langsung hilang gitu. Sesaat saja kita udah pindah. Tidak lagi ada di dalam alam yang menjunjung nama baik kita. Kita mau ada di bawah tanah. Kata abah saya gitu. Sekarang kita asik tuh ada di atas tanah, satu saat kamu akan diinjek-injek ada di bawah tanah. Ingat tuh kebaikan apa yang sudah kamu berikan untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk keluarga ini. Wah kalau orang ingat begitu Mbak, insya Allah lah negara kita ini makin damai ya Pak ya. Dan kita harus menyampaikan pesan ini kepada anak-anak muda. Ingat loh, kamu bakal meninggal loh, kamu bakal mati loh. Kalau kamu jadi provokator, nanti matinya malah disyukurin orang. Orang malah alhamdulillah untung dia mati provokator ini ya. Tapi kalau kamu banyak kebaikan, kamu akan didoakan. Aduh kasihan sekali anak ini anak baik. Kasihan sekali orang ini orang dermawan. Itu akan banyak dapat doa. Betul. Nah, yang seperti ini Mbak, memang harus digaungkan gitu. Di semua agama harus digaungkan. Kamu mau mati dipuja atau dicerca,
Kalau mau matinya dipuja, didoakan banyak orang seperti Gus Dur ya Pak. Semua agama itu datang loh berziarah. Dari Gus Dur masih hidup, semua agama itu datang minta nasihat Gus Dur, ngobrol sama Gus Dur. Sampai dia meninggal pun orang masih banyak datang Mbak dari berbagai agama. Kenapa? Karena dia menghargai semua makhluk ciptaan Allah dan dia memberikan kebaikan gitu. Bahkan dia rela kan ketika harus dilengser, ngapain daripada nanti keluar darah, bangsa saya sendiri berantem, udah mendingan saya mundur. Itu kan luar biasa santunnya kepada bangsa ini gitu. Baik. Nah seharusnya kita ajarkan itu kepada anak bangsa ini. Saling mengingatkan juga ya. Iya. Edukasi itu tadi. Penting itu, penting Betul. semua harus Edukasi. mengedukasi. Jadi harus kamu ingat. mati nanti, kamu kan mati. Harus ingat ya Bu ya, harus ingat mati. Jadi jangan harus ingat dunianya aja Iya, ya. nanti kan tinggal semua yang kita sudah perjuangkan. Betul. Tinggal Diambil nanti orang. pertanggungjawabannya di akhirat ya Ibu ya. Tapi nih kembali ke Pak Janto, tentunya ini pemilu dari sekarang ini sudah mulai banyak perpecah belahan nih Pak. Padahal kita dari pemerintah sendiri ini selalu menggaungkan untuk pemilu damai nih. Kita sebagai umat Indonesia juga masyarakat Indonesia ini bagaimana agar sama-sama mengingatkan masyarakat jangan sampai karena pemilu kita juga berpecah belah. Baik, kita ada telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Baik, dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik, Ibu Ruby di Pelaju. Bagaimana Ibu pertanyaannya? Saya mendengar dari penjelasan Ibu Iza. Selamat siang Ibu Iza, Pak Janto. Siang. Silakan Ibu. Ya. Kalau menurut saya dari penjelasan Ibu Iza maupun dari Bapak Janto, sekarang ini kita ini sudah tidak mempunyai sifat saling. Ya. Saling ke jalan yang baik, tapi banyak yang saling ke jalan yang buruk, sehingga selalu menyalahkan dari segi agama, padahal seperti kata Pak Janto maupun Ibu tidak ada. Contohnya saja Pak Gus Dur. Nah, jadi bagaimana caranya kita ini untuk memperbaikinya? Saya rasa seperti kata Ibu Iza tadi, tolonglah dari penegak dari ulama-ulama dari segi agama apapun juga, tolong menekankan berangkatlah dari rumah dulu. Baik. Jangan dari sekolah, jangan dari kampung, jangan dari kantor. Kalau dari rumah sudah baik, apalagi seorang ibu, insya Allah perdamaian dan bermakna itu Baik. pasti ada. Baik, terima Jadi harus kasih. kita ada saling, itu aja. Baik, terima kasih Ibu Iya, Ruli sama-sama. yang ada di Pelaju. Tentunya ini kurang saling ya Ibu ya, Iya. saling ke jalan yang baik, Iya. saling mengingatkan dan Saling juga asal. saling menghargai. Ini kira-kira cara memperbaiki salingnya ini bagaimana nih? Boleh ke Pak Janto terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Ruli. Itu kalau untuk salingnya tadi, itu sebenarnya peran alim ulama bagaimana? Peran pemimpin-pemimpin kita bagaimana sebenarnya itu? Termasuk juga peran guru, peran dari media yang main di media, bagaimana menyiarkan hal-hal positif. Baik. Jangan malah menambah minyak ke dalam api. Itu saja mungkin. Baik ya. Kalau untuk Ibu Iza sendiri bagaimana Ibu? Iya, memang harus saling asa, saling asuh dan saling asi ya. Itu yang diterapkan nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Bukan saling gasak, saling gesek, saling gosok. Nah ini yang kebanyakan seperti itu kan. Dan yang paling mudah itu memulai dari diri sendiri ya Pak ya. Iya. Kita merasa kita butuh untuk berada di negeri yang damai, maka kita yang menciptakan perdamaian. Nanti anak-anak kita pasti jadi ikut gitu. Karena anak-anak itu adalah fotokopi kita, mahasiswa itu adalah fotokopi kita, siswa di sekolah itu adalah fotokopi gurunya. Nanti mereka ikut apa yang kita ajarkan. Kalau guru
orang tua mencontohkan teladan yang baik. Baik, berarti untuk Ibu Ruli ini dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, sampai nanti bisa sampai seluruh Indonesia ya. Jadi kita sama-sama harus saling, tadi baliknya juga saling ke jalan yang baik, juga saling mengingatkan dan juga saling menghargai. Pertanyaan sebelumnya tadi sempat terputus untuk Pak Janto, bagaimana nih untuk kita lebih mengingatkan lagi masyarakat, jangan sampai ini karena perbedaan idola nih, perbedaan idola calon presiden nantinya sudah ada perpecah belahan, ini gimana himbauannya? Terima kasih. Ini sebenarnya kalau perbedaan itu memang kan tidak bisa dihindari. Betul. Mau punya jago masing-masing tidak bisa dihindari. Tapi ya itu kembali kepada edukasi, terutama dari pemain-pemain media. Kita bisa memberi gambaran kepada mereka bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin kita yang kelihatannya berkelahi, itu sebenarnya mereka di belakang kita ya ngopi bareng segala macam. Jadi untuk apa kita yang di bawah ini malah ribut sendiri, gontok-gontokan sendiri. Lalu kedua juga jangan terlalu diambil hati lah. Itu urusan para politisi lah. Baik ya, jangan diambil hati ya Pak ya. Kita juga harus cerdas ya tadi ya, balik-balik kita harus cerdas. Jangan sampai nanti kalau memang nanti dijadikan senjata ataupun juga kendaraan nih untuk menuju politik, jangan sampai kita juga terpengaruh. Kalau Bu Iza gimana nih untuk mengingatkan juga masyarakat lainnya, jangan sampai pemilunya jadi, ya kita harus gaungkan pemilu damai nih, gimana? Iya, kalau saya pakai rumus orang kampung saja Mbak, karena ibu saya tidak tamat SD. Orang dari kampung, kata ibu saya, kalau kita sakit yang ngerik lulur kita tuh lah, jangan kebalah. Betul. Presiden tidak bakal ngerik ke kita, katanya kan. Bupati, wali kota yang sudah kita pilih tidak tahu kalau kita sakit, kita tidak punya duit, kita mau berutang tuh dengan saudara kita. Jadi rugi sekali memutuskan tali silaturahim dan tali persaudaraan gara-gara berbeda pilihan. Kan nanti mau berutang berasan dengan siapa? Mau minta duit dengan siapa? Mau minta kerik dengan siapa? Itu saja pakai rumus orang kampung. Saudara kita sampai mati tetap saudara, tapi pilihan nggak apa-apa beda, nggak usah dibesar-besarkan. Makanya milihnya kan di dalam ruangan tertutup. Biar kita dan Tuhan saja yang tahu gitu. Setelah itu persaudaraan tetap jalan. Kalau sakit pasti minta dibantu saudara kan. Benar sekali ya. Jangan sampai karena perbedaan pendapat tali persaudaraannya jadi juga putus. Tali silaturahmi terputus. Nanti yang ngerik kita siapa kalau kita sakit? Bener ya, karena yang paling terdekat dulu ya untuk saling membantu ya, bukan yang paling atas ya. Tapi ini berbicara tentunya masalah perdamaian nih, kita juga sebagai masyarakat nih baiknya bagaimana sih, jangan bukan hanya masalah antar agama saja, tapi juga bukan masalah antar perbedaan pendapat juga. Ini sebaiknya sebagai masyarakat, sebagai warga yang baik, yang bisa bersama-sama menjaga kedamaian di Indonesia ini bagaimana sih Pak harusnya? Silakan Pak Janto. Terima kasih. Untuk menjaga perdamaian, kuncinya adalah satu, menghargai, saling menghargai. Dan saya selalu ingat pesan dari orang tua saya, kalau kamu tidak mau dicubit, ya jangan mencubit orang. Betul. Itu artinya kita ya jangan menyakiti orang lain kalau kita tidak ingin disakiti. Itu saja yang sebenarnya dipegang. Baik ya. Karena apa yang kita keluarkan itu apa yang nanti kita tuai. Ya. Betul. Untuk Ibu Iza sendiri bagaimana Ibu? Menanggapi bahwa kita ini sebagai masyarakat harusnya bagaimana yang baiknya sama-sama menjaga perdamaian. Kita di Indonesia ini kan terkenal sebagai bangsa yang ramah. Betul. Tapi akhir-akhir ini suka marah, ya Pak ya. Kebalik ya tulisannya Pak ya. Iya, kita ini ramah, kenapa harus marah gitu. Saya baru saja nonton film Air Mata di Ujung Sajadah, Mbak. Betul. Saya kira itu ketika anaknya diasuh, diambil orang tuh dia mau marah, dia mau tes DNA, dia mau panggil wartawan, dia mau publish. Tapi ternyata tidak. Dia pakai hati nurani. Oh iya ya, anak ini tidak dibesarkan oleh saya, walaupun saya yang melahirkan. 7 tahun dibesarkan oleh orang lain dengan penuh kasih sayang. Ya saya mengalah.
untuk kebaikan anak saya. Artinya apa? Di situ mereka bisa meredam emosi. Karena apa? Karena hati nurani yang lebih dahulu dikedepankan. Jadi kalau kita mau damai, pakai hati nurani, ya udah aman lah itu. Hati nurani ya. Tapi kadang masih hati nuraninya kadang kurang juga nih Bu. Ya itu kotor ya, hatinya kotor. Jadi egonya yang dimunculkan. Betul. Bentar-bentar ngadu polisi, bentar-bentar lapor, bentar-bentar Bentar-bentar nanti marah diviralin terus ya gitu. Bu ya. Viral, marah gitu. Buat apa sih? Nggak ada pahalanya kan? Betul. Itu. Baik, ini tentunya bagaimana nih untuk pesan dan juga harapan untuk masyarakat Indonesia juga khususnya perdamaian ini bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di perdamaian dunia. Pesan dan harapannya bagaimana ke Pak Janto terlebih dahulu? Terima kasih ya. Sebab untuk perdamaian itu kembali kepada diri kita dulu. Baik. Bagaimana kita menghargai orang lain, lalu bagaimana kita memandang orang lain sebagai saudara kita. Jadi pengertian itu adalah, saya akan sebut istilah persaudaraan sejati. Jadi apa yang dirasakan orang lain itu bisa kita rasakan. Jadi itu yang sebenarnya kuncinya di situ, persaudaraan sejati. Bagaimana kita memandang lingkungan kita sebagai teman-teman kita sendiri. Jadi jangan ada semacam, oh itu rival, lawan. Jangan, itu tapi semua adalah kawan, semua adalah saudara. Baik ya, dari diri kita sendiri jangan menanggapi bahwa semua orang yang ini saudara, yang ini bukan ya, semuanya saudara ya Pak ya. Baik, untuk Ibu sendiri bagaimana Bu pesan dan harapannya yang juga perdamaian ini tetap kita jaga, bukan hanya di Indonesia juga di dunia? Ya baik anak muda, orang tua, sama saja ya, semuanya harus punya hati nurani ya, bisa berdamai dulu lah dengan dirinya sendiri bahwa saya sendiri punya banyak kekurangan loh, kenapa harus merasa benar gitu. Ketika kita merasa banyak kekurangan, kita merasa kita banyak yang harus dipelajari, harus diedukasi, kenapa kita harus memaksakan pendapat kita atau pilihan kita untuk orang lain. Nah itu kita harus sadari, melihat ke dalam, introspeksi itu lebih penting ya. Insya Allah kalau kita sudah merasa damai dengan diri sendiri, kita akan memberikan kedamaian pada semesta. Baik ya, tentunya juga harapannya untuk di Indonesia dan juga di seluruh dunia ini harus tetap damai ya Pak ya? Iya. Ya Bu, benar? Iya betul. Baik, harus sama-sama menjaga perdamaian. Dan tentunya yang menarik ini berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu ya Bu ya. Kalau Bapak ya, kalau kita dari diri kita sendiri sudah berdamai, pastinya juga dari lingkungan sekitar, dari keluarga ini juga ikut berdamai, yang dari rumah, dari diri kita bisa sampai ke perdamaian dunia. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Haja Iza Zen Syukri MPD, akademisi dan juga pendakwa, serta Bapak Dr. Janto Chandra, aktivis gereja. Kita sudah membahas mengenai pesan damai masihkah bermakna. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan saudara, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.